Oke, selamat pagi anak-anak teacher yang terkasih. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya ya. Baik anak-anak, hari ini ya hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021. Nah, hari ini anak-anak belajar masih di tetap tematik ya, tematik 4 subtema 1. Nah, di sini teacher kembali menjelaskan ya semua muatan pembelajaran yang ada di tema 4 subtema 1. Oke, yaitu ada PKM, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SBDP. Nah, bisa jelaskan kembali ya anak-anak ya. Nah, di sini ini adalah pendalaman materi dari buku kita. Oke, nah judul dari tema 4 ini adalah tentang globalisasi. Nah, apa itu globalisasi? Oke, baik. Nah, untuk materi yang pertama, muatan pembelajaran pertama yaitu IPS, ya, dengan KD 3.3. Nah, kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang sosial. Nah, minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar tentang negara anggota ASEAN. Ada 10 negara ya, anak-anaknya. Nah, bagaimana bentuk kerjasamanya? Nah, inilah yang berkaitan dengan yang disebut dengan globalisasi, ya. Nah, seperti di materi kita kemarin bahasa Inggris ya, teacher sudah menjelaskan tentang globalisasi. Baik, untuk lebih ke detailnya, berikut penjelasan globalisasi. Nah, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Penyebab adanya globalisasi antara lain perkembangan teknologi, alat komunikasi, dan alat transportasi. Hal ini memudahkan negara ya memudahkan kerjasama antar negara. Nah, berikut adalah contoh kerjasama antar negara. Ini ya, ada 18 Asian Coordinating Council Meeting. Nah, ini ada di tanggal 6 September 2016 di kota Vientiane, negara Laos. Nah, ini adalah salah satu bentuk kerjasama anggota ASEAN, ya. Nah, apa faktor kerjasama negara-negara anggota ASEAN? Nah, salah satunya adalah ya, yaitu satu sumber daya alam. Nah, jadi sumber daya alam di negara-negara ASEAN ini ada yang sama ya, berada dalam wilayah yang sama yaitu Asia Tenggara. Jadi ada di wilayah Asia Tenggara. Jadi maksudnya sini ke-10 anggota negara ASEAN itu ada dalam satu lingkup yaitu di Asia Tenggara. Kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial. Apa saja bentuk kerjasama negara-negara tersebut dalam bidang sosial? Nah, penanggulangan bencana alam. 2. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan negara-negara ASEAN. Melindungi hak-hak dan keadilan sosial penduduk negara-negara ASEAN. 4. Meningkatkan kualitas sarana kesehatan negara-negara ASEAN. Kelima, meningkatkan perlindungan sosial kepada seluruh penduduk negara-negara ASEAN. Jadi ini adalah salah satu bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang sosial. Baik, kita masuk di muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, itu ada di KD 3.2. Nah, pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan. Nah, di tema 1 kita sudah belajar sebenarnya tentang tentang teks eksplanasi ya anak-anak ya.
Nah, tetapi di sini kita perdalam lagi tentang teks eksplanasi. Oke, berikut susunan teks eksplanasi. Yang pertama, paragraf pertama berisi pernyataan umum berupa topik masalah atau permasalahan umum yang dibahas. Kedua, paragraf kedua dan seterusnya berisi fakta, pembuktian, atau proses penyelesaian dari topik yang dibahas. Dan pada paragraf yang terakhir berisi simpulan, pesan, atau pesan tentang topik yang dibahas. Jadi di sini ya di paragraf pertama ini ya di sini dibahas tentang apa namanya pembukaan ya. Di sini pembukaan atau pernyataan umum tentang suatu masalah atau topik masalah yang akan dibahas. Nah, sedangkan di paragraf kedua ini, nah di sini juga ada apa namanya hubungan sebab akibat. Apa penyebabnya dan apa akibatnya. Nah, di paragraf kedua inilah itu dijelaskan atau di paragraf kedua ini yang disebut dengan deretan penjelas atau isi. Sedangkan di paragraf yang terakhir ini adalah berupa simpulan atau interpretasi atau penutup. Nah, di sini dibuat pesan ataupun simpulan dari teks atau topik masalah yang dibahas. Baik. Nah, kita masuk ke muatan pelajaran IPA, yaitu dengan KD 3.6. Proses menghasilkan energi listrik. Kamu boleh perhatikan ya, background atau slide yang teacher tunjukkan. Jadi ini adalah proses menghasilkan energi listrik. Nah, globalisasi mempunyai pengaruh sangat besar bagi kemajuan teknologi terkait energi listrik. Sumber utama energi listrik adalah pembangkit listrik. Contoh pembangkit listrik adalah pembangkit listrik tenaga air. Nah, selain itu, apalagi contoh pembangkit tenaga listrik? Ada tenaga uap, ada panel surya, ya. Dan masih banyak yang lain. Nah, jadi di sini teacher tunjukkan sama anak-anak adalah pembangkit listrik tenaga air. Dengan menggunakan air, ya tenaga air kita dengan tenaga air ini bisa menghasilkan listrik. Nah, PLTA memanfaatkan energi air yang mengalir. Nah, aliran air dialirkan melalui pipa-pipa khusus untuk menggerakkan turbin. Gerakan turbin tersebut nantinya akan diubah menjadi energi listrik di dalam generator. Ya, jadi ada turbinnya untuk menggerakkan ada pipa yang khusus untuk menggerakkan turbin. Jadi turbin tersebut nanti akan diubah menjadi energi listrik di dalam generator. Tetapi harus ada juga ya generatornya ya. Baik, dalam ruang lingkup yang kecil, beberapa daerah menggunakan pembangkit listrik secara mandiri, dinamakan pembangkit listrik mikrohidro. Nah, apa yang disebut dengan mikrohidro? Mikrohidro itu menggunakan aliran air untuk memutarkan kincir air. Kincir air kemudian menggerakkan turbin hingga menghasilkan listrik. Nah, seperti ini ya. Nah, inilah yang disebut dengan kincir air. Nah, ini terjadi di beberapa daerah ya. Jadi inilah yang disebut dengan pembangkit listrik mikrohidro. Baik, kita masuk ke muatan SBDP. Pengertian reklame beserta ciri-cirinya. Reklame adalah salah satu bentuk ajakan atau pemberitahuan kepada orang lain. Reklame berdasarkan tujuan pengadaannya, yaitu komersial dan non-komersial. Reklame berdasarkan medianya, yaitu reklame audio, reklame visual, dan reklame audiovisual. Oke, jadi apa ciri-ciri reklame tersebut? Nah,
Ciri-cirinya yaitu berisi informasi membujuk atau mengajarkan masyarakat atau ya berupa bujukan atau mengajak ya masyarakat. Kemudian menggunakan kata-kata yang menarik. Terdapat slogan yang menarik dan mudah diingat oleh pembaca. Terdapat gambar atau ilustrasi dan tata letak antara tulisan dan gambar terlihat rapi. Nah, isi pesan dari reklame ini biasanya singkat, padat, dan jelas. Tidak bertele-tele ya anak-anak ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke muatan pembelajaran PPKN, yaitu dengan KD 3.3. Sikap terhadap keberagaman kegiatan ekonomi. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda. Perbedaan kebutuhan tersebut menyebabkan ya beragamnya kegiatan ekonomi di masyarakat. Nah, di sini adalah contoh sikap dalam keberagaman ekonomi di lingkungan sekitar. Yang pertama adalah saling menghargai dan menghormati antar pelaku kegiatan ekonomi. Nah, contoh antar pelaku kegiatan ekonomi itu yang mana? Yaitu produsen, ada distributor, ada konsumen. Nah, itulah pelaku kegiatan ekonomi. Nah, 3 kegiatan ekonomi. Nah, kita sudah pelajari semester 1 di tema 1 ya, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang, distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang, sedangkan konsumsi adalah kegiatan itu memakai barang. Nah, kalau produksi, orang yang memproduksi barang disebut dengan produsen. Nah, sedangkan orang yang menyalurkan barang disebut dengan distributor. Dan orang yang menggunakan barang tersebut disebut si konsumen. Nah, itulah yang disebut dengan pelaku kegiatan ekonomi. Kemudian, membayar barang yang dibeli sesuai dengan harganya. Bermain dengan teman tanpa membedakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang tuanya. Selanjutnya kita masuk ke muatan pelajaran bahasa Indonesia di KD 3.2. Menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Nah, di sini tetap mempelajari teks eksplanasi. Setiap teks eksplanasi memiliki informasi penting yang dapat dipelajari. Informasi penting tersebut dapat digali dan ditemukan salah satunya dengan menjawab pertanyaan. Nah, menurutmu jawaban seperti apa yang diinginkan dari pertanyaan berikut? Nah, ini ada pertanyaan. Bagaimana cara listrik dari pembangkit listrik sampai ke rumah penduduk? Nah, ini adalah pertanyaan bagaimana cara listrik dari pembangkit listrik sampai ke rumah penduduk. Nah, berarti kalau ini pertanyaannya, jawabannya biasanya kalau dia di teks eksplanasi ada di bagian deretan penjelas atau di isi. Nah, seperti itu. Ya. Nah, di sini teacher akan berikan penjelasan tentang cara listrik dari pembangkit listrik sampai ke rumah penduduk. Nah, dan ini ada di materi IPA. Oke, dengan KD 3.6. Proses menyalurkan energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik atau tenaga air atau PLTA siap untuk disalurkan. Nah, kamu perhatikan ini ya, air dibendung. Nah, di sini dibuat ada alatnya, ada generator, ada turbin. Nah, kemudian inilah kabel-kabel ya penyambung untuk mengalirkan listrik ke rumah-rumah. Nah, ini ada tiang listriknya ya. Jadi dari sini, di sini ada turbin, ada generator yang digunakan dan berbagai alat lainnya. Nah, dan ini ada kabel sebagai penyambung atau penyalur listrik yang sudah dikelola atau sudah
diproduksi atau dikelola di sini ya, di sini yang diambil dari air ini kemudian dialirkan, nah dengan menggunakan kabel dan tiang-tiang hingga sampai ke rumah-rumah penduduk. Oke. Nah, energi listrik disalurkan terlebih dahulu melalui kabel besar yang terpasang di menara saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET. Ini yang teacher sebutkan tadi. Dari sini airnya yang sudah dibendung ini terus dipasang di menara. Ya, saluran udara tegangan ekstra tinggi di sini. Ini prosesnya, kemudian masuk ke dalam transformator. Nah, ini yang disebut dengan transformator untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Jadi dari sini dikelola masuk ke menara, masuk ke transformator. Kemudian setelah itu disalurkan ke pabrik, ya, disalurkan ke pabrik. Di sini dia. Pabrik biasanya membutuhkan energi listrik cukup besar untuk keperluan produksi. Nah, kemudian listrik masuk kembali ke transformator. Nah, ya, transformator. Kembali masuk ke transformator. Nah, dari transformator, nah ini transformator itu fungsinya untuk menurunkan tegangan. Di sini tadi menaikkan dan menurunkan. Di sini transformator pertama fungsinya adalah menaikkan dan menurunkan tegangan listrik. Nah, sedangkan di sini dia berfungsi untuk menurunkan tegangan. Nah, kemudian energi listrik dari transformator penurun tegangan diterima oleh gedung perkantoran dan rumah-rumah penduduk. Nah, jadi dari sini masuklah ke gedung-gedung atau ke rumah-rumah penduduk. Baik, kita kembali masuk ke muatan pelajaran bahasa Indonesia, menyampaikan informasi penting dari teks eksplanasi. Informasi penting yang sudah kamu temukan dari membaca teks dapat disampaikan secara lisan kepada orang lain. Saat menyampaikan informasi penting, pastikan suaramu jelas, intonasimu jelas, dan tidak menimbulkan makna ganda. Jadi, dari penjelasan teacher tadi, nah sebelum masuk kita ke muatan pelajaran IPA tadi, ada pertanyaan bagaimana cara listrik dari aliran listrik masuk ke rumah-rumah, bagaimana proses kinerjanya. Nah, teacher sudah jelaskan di muatan pelajaran IPA. Itu tugas kamu. Nah, jadi tugas kamu di sini buat video singkat menjelaskan bagaimana cara saya kembali listrik masuk ke rumah-rumah. Ini pertanyaannya tadi ya. Nah, bagaimana cara listrik dari pembangkit listrik sampai ke rumah-rumah? Teacher sudah jelaskan. Nah, di sini tugas kamu adalah membuat video singkat, paling banyak sekitar 3 menit. Kamu buat penjelasan seperti yang dijelaskan tadi, cara listrik dari pembangkit listrik sampai ke rumah penduduk. Oke, anak-anaknya? Baik, mari kita masuk ke muatan pembelajaran. Lanjut ya, bahasa Indonesia tadi. Oke, jadi gunakan suara yang jelas, intonasi yang jelas, dan tidak menimbulkan makna yang ganda. Kemudian, itu tugas bahasa Indonesianya ya anak-anaknya, membuat video bagaimana cara listrik mengalir ke rumah-rumah, buat video singkat. Kemudian, masuk kita muatan pelajaran PPKN, menceritakan manfaat kegiatan ekonomi bagi masyarakat. Nah, apa aja sih sebenarnya kegiatan ekonomi dalam masyarakat ini? Nah, sebenarnya kan teacher sudah jelaskan kegiatannya seperti apa. Ada jual beli, ya kan, produksi, itu kegiatan ekonomi. Nah, setiap orang tua, temanmu tentu memiliki kegiatan ekonomi yang berbeda. Perbedaan tersebut bukanlah penghalang untuk kita tetap berteman dan bersama bermain. Ayo lakukan kegiatan bercerita mengenai kegiatan ekonomi keluargamu. Nah, di sini boleh kamu, maksudnya di sini adalah tentang ya
Contoh, apa kegiatan ekonomi keluargamu? Berjualankah? Bekerja di kantorankah? Petanikah? Nah, seperti itu maksudnya di sini anak-anak ya. Oke. Baik, kita lanjut ke muatan pelajaran IPS dengan KD 3.3. Kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang budaya. Baik, kalau tadi kita sudah belajar tentang kerjasama anggota ASEAN di bidang-bidang sosial, nah sekarang di bidang budaya. Nah, meningkatkan jumlah tenaga ahli yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memberikan bantuan untuk meningkatkan kemampuan para ahli dalam mengembangkan sebuah penemuan. Kerjasama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing di dunia. Nah, lihat, ini adalah gambar-gambar kerjasama negara-negara ASEAN, yaitu seperti menyelenggarakan SEA Games yang diikuti oleh seluruh anggota ASEAN. Nah, kemudian mengenal budaya khas masing-masing negara dalam rangka meningkatkan solidaritas masyarakat ASEAN. Nah, ini adalah pertunjukan tarian ya khas negara-negara anggota ASEAN. Nah, kemudian melakukan pertukaran pelajaran antar negara ASEAN. Jadi di sini ada pertukaran guru-guru contohnya, atau pelajar ya, pelajar. Contohnya orang Indonesia ada yang bersekolah di Singapura, ada yang di Malaysia, seperti itu. Ya, jadi ada pertukaran. Meningkatkan jumlah UKM dalam bidang kebudayaan dan kesenian. Nah, ini meningkatkan usaha ya, usaha. Kemudian di sini masuk kita kembali ke muatan pembelajaran SBDP ya, yaitu tentang cara membuat poster. Yang tadi belajar tentang reklame. Nah, sekarang kita kembali ke poster. Nah, coba kamu perhatikan, inilah contoh poster. Apakah itu poster? Ajakan atau imbauan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu yang dibuat pada kertas berukuran besar dan biasanya disertai dengan gambar, hampir sama dengan reklame ya. Nah, langkah-langkah membuat poster bagaimana? Tentukan topik dan tujuan dibuat poster. Kemudian, buatlah kalimat yang jelas, singkat namun bisa menyampaikan pesan yang ingin disampaikan. Gunakan gambar dengan warna-warna yang mencolok agar lebih menarik. Tempelkan poster di tempat yang terlihat dan banyak dilalui oleh orang. Kemudian, menyajikan informasi teks eksplanasi dalam bentuk gambar seni. Nah, ini masuk kembali kita ke bahasa Indonesia. Informasi penting dalam teks eksplanasi juga dapat kamu sampaikan dalam bentuk gambar berseri. Pertama-tama, kamu harus menemukan informasi penting yang terdapat dalam teks. Setelah itu, tuliskan ulang informasi yang didapat. Jadi kita dapat menyajikan informasi penting teks eksplanasi dalam bentuk gambar. Ya. Nah, perhatikan contoh gambar seri berdasarkan teks eksplanasi berjudul proses penyaluran dan distribusi listrik di buku kamu ya. Atau ini tadi sudah ada teacher buat ya penjelasannya yang tadi ya. Nah, itu nggak usah dikerjakan ya. Maksudnya yang ini nggak usah dikerjakan ya anak-anak ya. Karena tadi teacher sudah buat kamu membuat video, sudah suruh kamu membuat video ya. Baik, kita lanjut ke materi PPKN, menghargai keberagaman kegiatan ekonomi. Ya, setiap kegiatan ekonomi bermanfaat bagi kesejahteraan sekitar. Jika saling menghargai, itu akan memberikan motivasi setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi dengan baik. Motivasi maksudnya mendorong. Nah, ayo praktikkan sikap menghargai usaha ekonomi milik orang lain di sekitarmu. Nah, coba kamu perhatikan ya usaha-usaha ekonomi yang dilakukan oleh tetangga atau orang yang ada di sekitar kamu. Bagaimana cara kamu atau sikap kamu menghargai usaha mereka? Ya, bagaimana cara yang benar? Ya,
Contoh ya, membeli barang-barang mereka, ya kan? Tidak mencuri. Nah, jangan misalnya karena pasti tetangga nggak ada orangnya langsung kamu ambil. Nah, itu tidak boleh ya anak-anaknya, itu sikap tidak menghargai. Ya, jadi cara menghargai contohnya seperti tadi kamu membeli ke usaha teman kamu, nah, apa yang dia jual kamu beli, ya. Misalnya kamu tidak bisa memilih, setidaknya bisa juga ikut serta menjaga, ya, menjaga usaha orang-orang di sekitar kamu. Oke, baik anak-anak, itu saja materi materi pembelajaran kita di hari ini. Nah, tolong diringkas seringkas-ringkasnya. Nah, sebenarnya materi ini sudah kita pelajari, tapi teacher mau kamu ringkas lagi ya yang penting-penting. Nah, selain yang itu tadi membuat video ringkas seringkas-ringkasnya. Nah, kemudian kamu membuat poster. Ya, buatlah sebuah poster ya tentang ya contohnya poster tentang usaha. Ya, buatlah sebuah poster tentang usaha, mempromosikan usaha. Ya, contohnya kamu punya usaha, kamu promosikan di sebuah poster. Jadi gambar posternya, ya, mempromosikan usaha melalui poster. Jadi buat posternya di buku gambar. Oke anak-anak ya. Nah, untuk lebih lengkapnya boleh kamu searching di internet juga bagaimana poster tentang mempromosikan usaha. Oke, teacher, tunggu nanti. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.